Halo guys, ketemu lagi sama gue Aldi. Kali ini gue bakal ngebahas untuk PC rakitan ya yang kelas kere lah ya, di bawah 3 juta, tapi spek sudah dewa. Oke, kali ini gue mau perkenalin juga nih, karena gue beli semuanya second kecuali VGA baru dan juga heatsink fan-nya yang baru, dan gue beli RAM juga yang baru. Oke, dengan spesifikasi ini gue akan merangin kelas kere banget deh, tapi yang masih worth it di tahun 2021 ini. Oke, pertama kita ngebahas dulu tentang bobonya ya, motherboardnya nih. Oke, motherboardnya ini gue pakai Core i3, Intel Core i3 yang 2100, yang second generation. Gue udah dapet ini berikut juga sama fan asli bawaannya sih, cuman kayaknya sih kurang mantep ya. Makanya gue beli lagi HSF-nya yang baru dengan seri SE902 SD. Oke, sekarang dengan ini kita dapetnya juga motherboardnya Asus H61 ya, tapi udah oke banget nih. Gue dapet harga cuman GoPay cuy, jadi kelas murah banget, cuman speknya masih oke. Nanti kita tes aja untuk main gamenya seperti apa, atau untuk editing video, atau untuk juga desain ya. Di sini juga gue dapet banget bonus juga nih dari yang penjualnya. Gue dapet wifi dan gue pakai harddisk SSD. Cuman gue pernah pakai di laptop gue, jadi ini gue dapetnya udah lama juga sih ya, jadi ini nggak masuk hitungan. Dan gue juga dapet bonusan juga 160 GB HDD. Gue mouse udah pakai yang gue sendiri, dan gue beli juga ini PSU second Corsair di VS 450. Ini udah lumayan sih ya, 450 pure ya, dan ini udah ada 6 pin juga, jadi udah oke lah ya. Oke, dan gue dapet gratisan juga keyboard ya, lumayan lah, keyboard RGB tapi bukan mekanik ya, mas kelas cemen lah ya, kelas murah lah ya, dan seri LDK AI. Ya lumayan lah untuk ketik-ketik. Oke, dan sini VGA gue pakai Avox, gue beli baru ya guys ya. Gue pakai GTX 750 Ti. Ini harga barunya 1,3 guys. Kenapa gue prefer beli baru? Karena kalau buat VGA kayaknya sih, karena biasanya nih kalau yang second dia kan udah dipakainya keras-keras nih, udah dipakai kerja keras, mereka udah pakai gaming atau pakai desain grafis atau apa yang lainnya. Dan kalau yang second harganya pun masih mahal juga nih, 900 ribuan, bahkan ada yang 950 ribu. Makanya gue beli cuma 1,3 deh, tapi Avox, dan dia udah lumayan. Spesifikasinya ada 128 bit, DDR5, 2 GB. Oke, dan gua juga dapat di sini casing Cooler Master. Ini dapat gua hoki juga nih guys, karena harga barunya 1,3an, dan gua dapat cuman harga di 300 ribu. Sebenarnya dengan uang 300 ribu lu bisa beli yang baru sih ya. Cuman kalau ini seri tersebut ini dia udah micro ATX dan juga udah bisa ATX. Kalau next time lu mau upgrade pakai yang motherboard yang ATX, itu bisa, karena yang seri yang sekarang kita pakai adalah micro ATX ya, Asus H61. Oke, di sini juga gue akan ngebahas RAM 8GB 1 slot, dan gue beli baru. Kenapa gue beli baru? Karena gue cari sempat survei di marketplace atau yang selainnya, harganya ya satu keping 8GB harganya di 350 ribuan juga guys. Kadang ada yang dijual 380 ribu. Ini yang masih seri lama sih, masih 1600 ya, 10600 dan 133 MHz. Dan karena ini kan ngikutin motherboard yang cukup sangat lawas juga, tapi nggak terlalu lawas sih. Motherboard yang lama dan udah DDR3, dan gue pakai yang supportnya maksimum ya 133 MHz. Makanya gue cari untuk secondnya harganya masih pada gokil guys, di harga 350-an juga, sedangkan gue beli baru cuman 359.000 sekian lah, 360.000, dan tapi baru ya, tapi ini mereknya Samsung jadi lumayan oke.
Dan ini support 2 slot untuk RAM-nya, jadi kamu bisa upgrade lagi sampai ya 16 ya, 16 GB. Dan makanya gue kenapa milih yang satu keping 8 GB. Oke, jadi sekarang gue akan unboxing dulu nih yang namanya VGA-nya nih, karena gue beli baru juga sih nih guys ya. Oke, dapat CD-CD-nya, garansi. Oke, jadi ini ya guys ya, VGA-nya GTX 750 Ti dari Avox. Oke, udah ada HDMI-nya juga, DVI, dan juga VGA. Dan dia tanpa tambahan pin ya, tanpa tambahan ya, jadi ini cuma plug and play aja, asal PSU-nya cukup dan support. Oke, di sini dia ada VGA-nya sudah ada. Oke, dan kita unboxing sekarang heatsink-nya. Waduh, kok nggak ada bracketnya guys. Cuma dapat ininya doang, silika gel kosong nih guys ya. Ini pastanya, dapat bautnya doang sama heatsinknya doang, bracketnya nggak ada. Oke, gue bakal komplain nih karena gue beli online juga guys, jadi paksa nih pasangnya ntar, dan kita masih pakai HSF yang bawaannya dulu aja ya. Oke, pertama kita bongkar dulu case-nya. Kita buka dulu nih, unboxing. Oke, ini dia. Jadi ini casingnya. Oke guys, sekarang kita akan mulai aja perakitannya. Pertama pasti kamu butuh namanya obeng untuk pasang-pasanginnya. Dan kita sekarang pertama sebelum masang motherboard, yang pertama adalah kita masukin dulu nih back panelnya nih ya. Dimasukinnya dari belakang ya guys ya. Back panel sudah kepasang, kita akan pasang motherboardnya. Satu lagi, kemarin pas gue beli motherboard, gue sempat beli batu baterainya juga nih, baterai CMOS-nya yang baru ya, karena untuk jangka panjang ya kita ganti aja gitu kan. Jadi kalau udah dicabut pasang baterai CMOS ini, fungsinya dia akan mereset lagi, dari si BIOS-nya ntar. Dan gue sih prefer untuk diganti, karena kan namanya kita beli barang, kita nggak tahu, daripada antar kita ganti-ganti lagi ya mendingan sekarang kita ganti. Sebenarnya sih kuat sih. Oke, sebelumnya juga nih gua mau kenalin nih, ini kita dapat casing Cooler Master ya. Ini ada namanya front panel, dimana ini akan kita bisa untuk entarnya itu kita yang berfungsi yang di depan seperti USB dan juga power start sama reset. Dan ini fungsi banget nih untuk kita sinkronkan ntar di motherboard, dan jangan sampai kebalik juga nih. Oke, untuk casing ini, untuk di front panelnya kita punya USB dan ada juga untuk HD audio dan AC97, dan ini ATA kabelnya ya. Jadi di sana sih di depan dia ada untuk ATA slotnya, jadi kamu bisa masukin juga sih harddisk di luar ya, sama kayak gini gitu kan. Dan ini untuk masukin harddisk, tapi di depan pun ada, jadi kamu bisa masukkan ke depan dan dia akan dimasukkan juga ke slot yang di sini. Oke. Dan juga di front panel yang lain, ini yang paling utama ya. Nah, ini kabel-kabel ini jangan sampai terbalik ntar, karena kita akan pasang di motherboard. Oke, pengertian juga di sini. Jadi beberapa motherboard beda-beda ya pastinya ya. Ada yang mereka rapat dan
ada 6 berjajar, masukin kayak gini. Tipe yang H61 ini P8H61ML seri LE dari Asus, dia agak beda-beda nih guys. Beda-bedanya dalam arti agak jauh-jauh jaraknya ya. Cuman di sini sih ada keterangannya sih, udah jelas juga sih. Mereka kayak di sini nih. Oke, dari sini powernya ada, di sini resetnya pun ada, dan di sini untuk LED LED-nya, jadi keterangan dari harddisk, LED-nya kerjanya, dan atasnya pun sama LED, dan dia paling atasnya speaker. Jadi nanti kita ini harus disesuaikan dan harus pas sesuai semuanya. Oke, dan nanti kita masukin juga yang USB tadi itu, yang di front panel, masukin ke sini. Jadi dia sebenarnya sih ada dua. Jadi kalau misalkan harddisknya yang, nah kalau USB ini nanti kita masuk ke sini. Jadi ada beberapa slot sih bisa dimasukin. Itu tergantung dari casingnya juga ya. Dan juga di sini sound ya, AAFP itu tuh maksudnya adalah sound. Jadi karena di depan casing ini ada panel yang untuk soundnya, jadi itu tuh connectnya ke sini tuh. Jadi kalau misalkan di depan pengen difungsikan, yang front panel yang mau difungsikan, yang untuk audionya, kita harus dicolokin juga di sini. Mereka akan berfungsi. Dan untuk USB di sini kita masukkannya. Dan untuk tombol reset, power, dan juga indikator LED-nya itu di sini kita harus masukkannya. Jadi harus sesuai semuanya guys ya. Ini kabel 4 ini yang kita akan masukkan ke dari PSU, dari power supply, dia masuk ke listriknya ke sini untuk ngangkat si motherboardnya, dan dia 12 volt di sini. Dan di sini pun yang ini jangan sampai ketukar, ini udah pasti untuk menyalakan motherboardnya juga. Untuk berapa pin nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, berarti 24 pin. 24 pin itu udah pasti, itu PSU ada ya. Oke, dan masuk sini. Dan kita di sini ada slot apa namanya, RAM, ada 2 slot ya. Oh ya, untuk lebih gampang sih sebenarnya kita masukkan sekarang si RAM-nya ya. Cara masukinnya sama aja sih guys ya, sama RAM-RAM yang lain, cuman kita harus lebih ini hati-hati aja. Ini RAM yang baru saya beli tadi. Oke. Pertama ini kita buka dulu guys ya, dan kita masukkan, cocokkan apakah sudah masuk benar di sini pinnya atau tidak. Oke, sudah. Setelah ini tinggal di press saja sampai bunyi klik, dan ini pun sama. Oke, ini sudah kunci, berarti udah terpasang ya, udah mount. Oke, dan kita tinggal pasang ini ke casing motherboardnya itu. Tapi sebelumnya kita pastikan dulu kabelnya untuk aksesnya itu lewat mananya. Oke, kita kebetulan banget nih, kita udah dapat apa namanya, case fan-nya. Dan ini untuk additional USB, cuman ini bakal masuk keluar karena di motherboardnya itu tidak ada untuk slot USB. Dan kita ini akan dikeluarkan saja. Oke, jadi si kabelnya nanti bakal rapi guys ya. Saya sih lebih prefer sebelum masang motherboard, kita masukkan dulu aja kita PSU, karena ini ribet banget. Dalam arti banyak kabel-kabel, karena ini bakal nyambung ke motherboard. Jadi kita setting dulu nih semua sekarang kabel yang dari ada PSU. Jadi ntar kita bisa rapih semuanya ya. Nah, setelah kepasang kan tinggal gampang, dan kita setting dulu nih. Ini kita simpan ke belakang kabel-kabel dari PSU ini. Kita masukkan ke lubang yang situ ya guys ya. Oke, semuanya sih ini udah masuk, udah keluar maksudnya. Tapi kita harus masukin juga beberapa kabel untuk dicolokin ke motherboardnya.
Jadi yang tadi yang 24 itu kita keluarkan guys, yang ini guys. Dan karena posisi bakalnya di sini, jadi saya keluarkan dari di sini aja guys, atau mungkin di sini ya. Dan juga kabel yang untuk ngangkat motherboardnya tadi yang 4 pin, yang 12 volt. Satu tambahan lagi untuk PSU yang versi Corsair ini, yang FVS 450, dia itu sebenarnya nggak ada yang namanya pin 4 ya, yang untuk di motherboard, karena beberapa motherboard mereka ada yang meminta pin supportnya di sini nih, yang 12 volt 4 pin ya, itu 234. Tapi untuk di PSU Corsair versi, yang tipe FVS 450 ini nggak ada guys. Nah, jadi caranya adalah kita ada yang namanya, dia punya ada yang 8 pin guys, cuman kita split aja guys. Jadi kita akalinnya seperti itu guys. Jadi kita split ini aja, ini udah deh, udah 4. Ini kita tinggal colokin aja ntar ke motherboardnya. Oke, kita simpen di sini karena bakal ada di atas ya guys. Dan ini kabel yang ini bakal ada di agak bawah sini untuk di motherboardnya. Oke guys, sekarang udah kepasang nih semuanya kabel-kabelnya PSU, dan kita udah separate, kita udah pisahkan juga yang untuk masuk ke motherboard yang 24 pin dan juga 4 pin. Oke, dan juga kita udah setting juga front panel dari casingnya. Oke, kita simpan dulu sejenak, dan sekarang kita pasangkan saja motherboardnya ya. Dan sudah terpasang juga RAM-nya, dan juga heatsink, dan juga prosesornya di dalam. Jadi kita plug and play aja guys ya. Oke, semuanya sudah dibaut dan kita tinggal pasang aja nih yang 24 pin ke yang 24 pin juga, dan yang tadi yang sudah kita split karena tidak ada yang 12 voltnya, dan kita sudah di split dan tinggal dimasukkan aja. Dan sekarang kita instalasi front panelnya. Ini audio, kacanya pun HD audio, kita masukkan paling ujung, dan ini sudah sesuai sih titik-titik pinnya guys ya, jadi nggak mungkin salah juga nih guys. Setelah itu kita masukkan USB, sama juga bentuknya dan nggak mungkin salah. Ini harus kita perhatikan guys untuk pemasangan front panel dari power LED, HDD LED, power supply, dan juga resetnya. Dan ini harus sesuai semuanya. Dan di sini sudah ada keterangan indikatornya sebenarnya. Dan ini harus semuanya sesuai ya guys ya. Ke paling kiri ini ada LED juga, ID LED. Dan di sini front panelnya adalah HDD LED. Dan kita masukkan guys. Di atasnya adalah ID LED, dan itu sebenarnya bebas ya guys ya, mau terbalik juga kalau misalkan yang ID yang power LED itu plus minus itu terbalik pun nggak apa-apa ya guys ya. Yang paling utama adalah plus minus untuk di HDD LED dan juga power supply dan reset itu jangan sampai kebalik. Oke, dan yang paling bawah ini adalah power supply, yang di tengah-tengah reset, tombol reset ya guys. Ini sudah kepasang nih guys nih. Di sini fan sudah ada, sudah masuk juga, dan kita masukkan juga ini fan yang atas. Sekarang tinggal instalasi VGA-nya guys ya. Jangan lupa dibuka dulu pinnya. Ini bisa di lock juga, dan ditekan ke sana adalah untuk bukanya, unlocknya. Dan tinggal plug and play. Ya tuh udah mengunci. Kita sudah kunci, kita tinggal dibaut di sini. Kalau casing baru biasanya pasti dia
panel di sini nih harus dibuka dulu nih guys nih. Jadi karena untuk masukin dari PCI-nya atau dari VGA pasti kan masuk lewat sini nih outputnya. Jadi harus dibuka dulu nih guys supaya bisa masuk. Oke, VGA sudah terinstalasi, sudah dikencangkan, baut, RAM semuanya sudah masuk. Oke, ini kita masuk nanti di back panel. Yang penting sudah masuk semuanya. Tinggal sisanya tinggal fan-fannya doang guys. Fan-fannya tinggal kita colokin aja di belakang kok. Oke, sekarang kita masukin dulu nih harddisknya nih guys ya. Gue punya SSD di sini dan casing ini punya temennya nih untuk nyimpan SSD di bawah sini guys. Tapi dia punya bracketnya guys. Ini dia bracketnya guys. Jadi kita masukkan dulu di sini guys. Oke, jadi gini penampakannya guys. Ini SSD-nya sudah di mount, tinggal dicolok-colokin aja guys. Dan sudah disediakan juga di sini kabel SATA-nya ya guys ya. Kabel ATA-nya sorry. Tinggal masukkan ke sini. Dan tinggal masukkan ke sana. Dan powernya kita nanti pasang dari belakang aja guys. Oke, dan ini ada additional juga nih HDD nya dan 160 GB tadi kita masukkan aja guys ya. Dan ini bakal masuk di sini, tapi dari casingnya itu ada mountingnya seperti ini, jadi kita tinggal pasin aja guys di sini guys. Ini seperti ini guys ya, tinggal di mounting di sini. Terserah mau disimpan di atas atau di bawah. Yang tadi HDD-nya, kabel ATA-nya kita masukkan ke motherboard yang di sini guys. Ini terserah mau dipasang di mana aja. Nanti kita bisa setting di BIOS ya kok. Oke, kita naikkan sekarang dan kita lihat di belakangnya seperti apa ya guys ya. Oke, ini belakang-belakangannya nih guys nih. Ini ada fan depan, tapi paling utama adalah kita sekarang untuk masukin ke harddisknya dulu nih guys. Power supply, power untuk harddisknya. Oke, sudah kepasang dan tinggal masukkan untuk fan-nya. Fan-nya sudah masuk. Tadi ada fan di depan ya, jadi kita sisihkan satu juga untuk yang di depan. Yang penting kita bisa ngerapihin guys, karena kan enak juga kan kalau dilihat dari depan. Jadi ini penampakannya sudah rapi kan guys. Oke, PSU, VGA, motherboard semuanya sudah kepasang guys. Jadi tinggal kita tutup aja casingnya ya guys ya. Oke, sudah terpasang, tinggal kita baut guys. Oh iya, tadi ini kabel yang tadi itu, ini untuk di front panel. Kita bisa masukin di mana aja guys, bebas. Ini sih extender sih untuk hubunginnya. Dia kan sini biru dan dia majunya ke front panel yang ada di sini guys. Nah, jadi beginilah, jadi kita bisa masukin lebih cepat. Dan tadi yang tadi saya jelaskan front panel itu, ini yang tadi harddisk yang saya tidak pasang, dan ini USB. Ini sudah kita colokkan di motherboardnya, dan ini power dan resetnya. Jadi sudah masuk semuanya guys ya. Nah, kita tutup guys. Wih, yang mantannya dulu seneng Arsenal kayaknya ya. Kalau saya Liverpool guys, sama Bayern Munchen dan Juventus. Apa aja sih, tapi ya itulah jagoan gue. Oke,
Oke, ini penampakan dari belakang. Fan-nya ini PSU yang tadi, tombol on off-nya, dan VGA di sini. Dan nanti saya mau masang kabel HDMI, dan di sini ada kabelan juga. Tapi berhubung saya punya WiFi, jadi saya akan pakai WiFi saja. Dan WiFi ini plug and play sih guys, jadi kalian nggak usah install driver. Saya akan pasangkan di depan kayaknya ya. Ada 2 slot, dan ini VGA yang VGA dan DVI yang dari bawaan Intel HD-nya. Jadi tanpa VGA pun dia sebenarnya nyala. Oke, dan kabel mouse, dan lumayan guys. Sudah beres semuanya. Kita tinggal tes. Oke guys, akhirnya kita beres juga nih ngerakit PC dari 0 sampai jadi. Dan kita sekarang akan mencoba tes untuk nyalainnya ya guys ya. Ternyata nyala guys. Oke, dan keyboardnya pun nyala. Oke, ini RGB, tapi belum nyala. Tahu mengapa tidak menyala? Kita akan mencoba mencari untuk nyalainnya guys. Karena ini tipe LDK AI ya. LDK AI, ternyata di sini ada indikator SL, dan kita tinggal pencet dan nyala. Oke, dengan budget kurang dari 3 juta, kita sudah bisa nge-build up PC yang kita sebut masih worth it di tahun 2021 ini dengan budget sangat minim, dan kita bisa memaksimalkannya dengan powerful, dan kita masih bisa untuk pastinya untuk mainkan game-game besar ya, yang game-game berat yang sekarang walaupun kita mungkin nggak dapat maksimal frame FPS-nya, tapi at least kita masih bisa untuk bermain. Mungkin kita akan main di low, apakah medium atau mungkin high. Tapi kalau untuk ekspektasi main di ultra kayaknya nggak mungkin juga ya. Mungkin, tapi ya harus ditambahin lagi mungkin prosesornya atau RAM-nya atau seperti apa. Cuman sepertinya sih ini hanya sanggup di high atau di medium, karena dengan GTX 750 Ti VGA-nya itu sudah lumayan nge-up juga, dan udah cukup bagus juga ya guys ya. Oke, dan ya kelas murah meriah tapi oke, sangat perfect. Oke guys, sekarang kita main di game pertama nih guys. Kita mau ngecek dulu untuk di GTA. Kita coba setting dulu nih. Oke, yang kalian bisa lihat di sini settingannya adalah udah besar ya. Cuman mau saya rubah dulu, disesuaikan. Tapi semuanya sudah oke. Ya, yang seperti kalian bisa lihat ini udah settingannya udah dimaksimumkan, dan GPU-nya itu udah merah juga ya. Cuman kalau misalkan kita lihat indikator yang sebelah kiri paling atas, ini FPS-nya sih masih oke ya. Jadi jangan khawatir. Tapi kalau untuk oke, kita ganti dulu. Tapi kalau untuk di CPU, inilah masalahnya nih, karena fan-nya masih yang lama juga sih. Oke, sekarang kita cek aja dulu, namanya juga tester. Cuman kalau misalkan sini kita lihat dari grafiknya untuk GTA 5 ini settingannya udah oke. Oke. Oke banget ya kan ya, nggak ada masalah. Walaupun terkadang ada yang drop frame rate per secondnya, jadi
wajar lah, cuman untuk main so far nggak sama sekali nggak ngeganggu ya. Masih oke banget. Grafiknya, detailnya masih oke. Oke, di GTA 5 jadi kesimpulannya pakai spesifikasi yang komputer yang gua buat masih oke. Ya masih di atas 30 fps, masih keren banget, masih stabil. Untuk GTA 5 nya masih oke banget ya. Oke, sekarang gua mau coba di PS nih. Oke, ini settingannya udah paling high ya. Kalau misalkan kalian pergi ke setting di PS 2021 ini, udah di 60 fps dua-duanya settingannya, dan dan juga di itunya udah yang paling kanan usernya, jadi udah high. Tapi sayangnya pas kita lihat di setting, di spesifikasi itu ya disebutnya masih bad ini untuk di VGA nya. Cuman oke lah, kalau kita ngelihat di sini stabil untuk bermainnya itu di FPS 60-an sih kalau saya udah coba main di sini. Jadi untuk 60 fps masih sangat oke lah, dan itu stabil banget, nggak ada dropnya. Dan untuk di untuk di CPU, untuk temperaturnya memang ya karena fan-nya masih yang ini dan sangat panasnya untuk dipakai main. Cuman so far untuk dimainin masih sangat oke banget, walaupun ini game paling baru ya, grafiknya masih oke, dan juga PES 2021 masih support. Oke, sekarang kita main di game yang lagi paling booming banget nih ya, PUBG. Tapi sini PUBG versi desktopnya, PUBG Lite, jadi masih oke juga. Dan kalau kita ngeliat di FPS nya masih oke, walaupun ini settingannya saya sempat pakai di Full HD di 1920 1080, ini masih oke banget, dan dia masih sangat oke lah ya. Dan FPS masih di 60, masih stabil. Dan ini settingannya medium juga dan sangat oke, jadi nggak ada masalah banget ya. Dan kita coba start aja main nih sekarang. Oke, untuk PUBG termasuk kelas berat juga, cuman untuk PC yang di bawah 3 juta ini masih sangat support banget kan. Jadi sangat-sangat tidak ada masalah. Kelas kere, cuman ya kalau buat game online ya siap-siapin aja untuk additional pulsanya. Karena ya game-game zaman sekarang kan memang butuhnya untuk game online ya kita butuh ekstra kuota ya kan ya. Oke, normal, masih 60 fps. Wih, ada aurora borealis coy. keren. Gua sih ini buat nge-tes game aja ya kan ya, jadi jangan jangan sebut kalau misalnya gue jago main game ini, enggak, gue nggak bisa main, malah boro-boro deh. Cuman gue ini karena pengen nge-review aja untuk masalah game online sekarang, jadi oke deh ya,
karena di PC yang murah ini ya kita coba aja. Jadi tapi untuk spesifikasi, untuk support dan ngangkat game-game besar, untuk game-game zaman now lah, cuman ya masih oke, masih nggak ada masalah. Oke, sekarang kita coba lagi game satu lagi, Tekken 7, dimana ya grafiknya sangat gokil ya, masih bagus banget. Cuman memang sangat berat banget sih di sini untuk game ini di PC yang kere ini ya. Tapi masih oke sih. Setelah gue coba mainin, so far walaupun ada sedikit ngedrop untuk game Tekken 7 ini ya, cuman masih oke. Jadi nggak terlalu inilah. Cuman kalau buat online-nya ya mungkin juga agak lebih berat lagi ya. Karena saya di sini testernya game offline, jadi masih oke untuk Tekken 7 ini. Cuman so far untuk grafik masih oke, walaupun beberapa framenya ada yang ngedrop. Cuman mungkin juga karena ngaruh di apa namanya, single RAM ya. Kalau misalkan dual RAM mungkin bisa lebih stabil, tapi berhubung ini di single, jadi cuman kita kan udah pakai VGA, jadi nggak masalah juga, kecuali kalau misalkan kamu pakai nggak ada ya nggak ada eksternal VGA, jadi ya mungkin itu lebih berat lagi ya kan ya. Habis itu udah wajib itu pakai dual RAM. Oke, kita settingan medium, kita coba mainkan. Kita coba sekarang pakai high dulu deh, karena di sini FPS-nya masih support sih di atas 30. Kalau untuk game di atas 30 fps itu udah oke banget. Cuman untuk beberapa seperti loading kayak gitu pasti dia ngedrop, pasti dia ngedown banget. Cuman untuk di main dia masih oke. Oke, gua mau pakai jagoan gue Brian. Kalau lagi loading dia pasti ngedown juga sih dia FPS-nya ya. Ya, kalau untuk di GPU-nya lumayan 40%. Kalau RAM udah cukup 8 GB, cuman kalau misalkan pengen di up lagi ya recommended banget untuk zaman-zaman now itu ya minimal 16, jadi 2 keping 8 GB itu paling minimal. Oke, kita coba start. Grafik oke banget. Jadi masih stabil di 60 fps ya, jadi 50, 60, pokoknya di atas 30 fps masih sangat oke lah. Ini waktu lagi kita main ya, kalau lagi loading ya itu sih nggak masalah lah. Oke, sekarang kita coba di game yang lagi hits juga nih, World War Z. Ini sangat berat juga game-game baru ini, tapi so far saya coba diporsir, di push di PC ini, PC carry ini masih support kok. Tapi satu syaratnya yang tadi saya sebut, karena gua coba
Kenapa gue lebih prefer beli VGA yang baru, karena ya itulah, kita masih bisa, jangkanya bisa lebih lama lagi ya, dan masih garansi tentunya. Walaupun kita beli X, ya nggak nutup kemungkinan versi yang lebih oke. Cuman gue yakin 100% orang yang beli eksternal VGA itu untuk satu pasti dipaksa alias diforsir untuk game kah atau untuk desain grafis kah, render apa, itu udah pasti di push banget tuh. Jadi kalau saran gue sih, kalau lebih tahap murah ya mendingan lebih baik beli yang baru gitu kan. Jadi kalau menurut saran gue, kalau beda sedikit ya mendingan beli yang baru gitu kan. Cuman berhubung sekarang kita main di kelas carry, oke, kita ini settingannya oke ya, dan FPS yang kalian lihat masih dapat malah 100 tadi ya, 120 fps. Ini settingannya medium untuk di game ini. Oke, yang tadi balik lagi VGA, ya menurut saya sih lebih beda sedikit, mendingan lebih baik beli yang baru sih ya. Jadi nggak terlalu, ya kita bisa pakainya lebih panjang lah. RAM ya itu bebas sih, itu pilihan sebenarnya, tergantung kantong kalian. Kalau kantong saya juga sebenarnya carry juga sih, cuman berhubung bedanya sedikit ya dikit lagi deh dapat, tapi untuk jangka panjang. Oke, kita coba tes mainnya. Phoenix, how's it look from out there? Zeke are 300 deep at Greengold's house. We gotta hold for backup. He's dead if we wait. We gotta Oke, get untuk out loading now. di sini sih di 40 fps ya. Oke, sekarang kita coba main. Masih oke. Tapi untuk di game ini memang berat sekali guys, jadi pasti kayak gitu pasti ada aja yang FPS-nya drop ya. Cuman overall oke, masih sanggup. See those speakers? You thinking divide and conquer? Agreed. Let's pick up these slackers and set up.
Oke guys, akhirnya kita beres juga dan kalian sudah melihat juga hasil dari game testnya, FPS-nya berapa. Oke, sementara waktu mungkin karena heatsinknya masih di yang lama dan dia kalau dipakai kerja keras juga dia mungkin masih udah sampai 70 derajat Celcius ya guys ya. Jadi cukup panas dan saya masih menunggu untuk heatsink bracketnya datang dan saya akan mencoba pasangkan dan itu sudah pasti akan lebih dingin dan lebih adem. Tapi so far untuk sekarang ini kita bermain sedemikian rupa tapi masih sangat dingin dan PC-nya karena kita dari case-nya karena memang banyak lubang-lubang juga dan ini masih kosong juga dan bisa ditambahkan fan lagi. Dan ini sudah sangat cukup mal bagi saya dan mungkin untuk kelas kere dan mungkin juga untuk para desain, untuk minimum untuk yang kalian tidak mempunyai budget cukup untuk nge-build PC, kalian bisa juga melihat dari rekomendasi yang saya berikan ini walaupun beda speknya, maksudnya speknya dalam arti casingnya bisa di-price lebih murah lagi ya, karena saya mendapatkan ini special price banget dari seseorang, jadi saya masih bisa nge-build PC di budget di 2,5 juta ya, mungkin 2,5 lebih lah. Tapi kalau misalkan pengen dinaikin sedikit lagi, ya mungkin hanya menambahkan RAM dan juga itu sudah sangat recommended sekali, atau mungkin VGA-nya yang lebih wah, yang lebih keren, yang versi yang sekarang RTX atau yang lain itu sudah sangat rekomendasi guys. Tapi untuk sekarang ini dengan budget di bawah 3 juta untuk bermain game ataupun bahkan desain yang mungkin masih bisa, dan ini sudah sangat rekomendasi banget guys. Jadi ya ini sudah sangat cukup bagi saya dan mungkin juga bagi para kelas kere. Jadi ini sudah sangat cukup banget guys. Oke, sekian dari saya. Jika kalian suka video saya, kalian bisa subscribe channel saya dan juga kalian bisa menyalakan loncengnya. Oke, sekian dari saya.